Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Senin pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan di minggu yang baru ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah bangkit untuk kami. Kebangkitan memperkuat iman kami. Kalau kami adalah orang-orang yang beruntung, yang boleh mengalami keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Berkenan untuk terus berkati keimanan kami, agar di dalamnya kami tidak pernah ragu akan Engkau yang sudah bangkit untuk kami sembah, menjadi Allah kami yang hidup kekal selama-lamanya. Berfirman untuk kami di pagi ini Tuhan Yesus, karena kami setia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga 17. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, meragukan kebangkitan Kristus. Meragukan kebangkitan Kristus. Saudaraku, saya sangat paham sekali bahwa dalam menjalani hidup ini kita pernah mengalami yang namanya ragu-ragu. Artinya tidak sepenuhnya percaya. Karena memang manusia itu selalu membutuhkan sebuah pembuktian. Jadi kalau belum terbukti kekuatan sesuatu benda atau barang, di situ akan muncul keraguan-raguan dari manusia untuk mengakui akan kehebatan benda atau barang tersebut. Jadi sekali lagi, keraguan-raguan manusia akan sesuatu hal yang dia hadapi atau dialami dalam hidupnya karena belum ada pembuktian secara nyata atau konkret tentang sesuatu hal tersebut. Nah, saudaraku, saya pikir keraguan dalam konteks ini wajar. Karena yang selalu kita butuhkan adalah sesuatu yang perfect dalam pengertian bisa menjawab apa yang kita inginkan. Dan itu butuh pembuktian. Ibarat mesin dikatakan oke kalau memang sudah terbukti mesin ini secara kualitas sangat baik dan juga banyak yang menggunakan sehingga kita tidak ragu untuk memiliki mesin tersebut. Katakan demikian. Nah, tapi saudaraku, kalau kita berbicara tentang Allah di dalam Yesus, saya harus katakan kepada Bapak Ibu bahwa jangan pernah kita samakan dengan barang yang belum kita lihat wujudnya atau belum kita lihat kualitas dari barang itu. Karena kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan benarkah dia Allah atau tidak. Sebab di dalam Injil dari kitab para nabi sampai zaman Yesus itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Walaupun kita tidak ada di konteks itu,
Tidak kemudian kita harus bertanya kenapa Yesus tidak nampak di masa sekarang supaya saya lebih mengakui dia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menempatkan keinginan itu dengan memaksa Yesus untuk menunjukkan wajahnya, katakan demikian, cara kerjanya, katakan demikian, di zaman sekarang ini. Kenapa saya katakan hati-hati? Karena hal ini pernah terjadi kepada seorang murid yang bernama Thomas. Dia tidak mau mengakui kalau Yesus itu bangkit. Sama seperti yang disebutkan di tema khotbah kita, meragukan kebangkitan Kristus. Sangat beralasan saudaraku ketika Thomas tidak mengakui kebangkitan Kristus. Karena tadi dia bawa Kristus itu seperti barang yang diceritakan di khotbah. Dia ingin melihat kualitasnya dulu baru dia mau akui barang itu. Sama dengan Thomas, dia ingin melihat bekas paku di tangannya, bekas paku di kakinya, bekas tusukan tombak di lambungnya. Karena itu pernah Thomas lihat bahwa ditusuk lambungnya, di paku tangannya, di paku kakinya. Nah kalau Yesus belum menunjukkan itu, dia tidak percaya. Lalu Yesus datang kepadanya saudaraku dan mengatakan kepada Thomas, percaya kepada aku, karena engkau sudah melihat. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, daripada nanti melihat baru percaya. Ini perlu kita garis bawah sekarang. Karena saya dan Bapak Ibu mungkin tidak akan pernah melihat bekas paku di tangan dan kakinya, bekas tusukan tombak di lambungnya. Tapi kita harus percaya karena Tuhan Yesus sudah berkata, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat, daripada nanti melihat baru percaya. Dan inilah pengertian iman yang sesungguhnya. Kalau kita baca dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi walaupun kita tidak lihat buktinya, kita terus harapkan dia, kita akui dia, kita tetapkan iman kita bahwa dia Allah, dia Tuhan. Jadi ini saudara, sekali lagi orang boleh berbicara apa tentang Yesus, tapi ketika kita berbicara tentang kebangkitannya, kita harus akui bahwa itu terjadi. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan, aku adalah sang kebangkitan, aku hidup. Makanya dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mari saudaraku, pada firman pagi hari ini, jangan pernah meragukan kebangkitan Kristus. Imani itu betul. Percaya dia sudah bangkit. Maka kita yang mengakui akan diberkati dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Mari. Terima kasih Tuhan, karena Kau sudah berkati kami di pagi ini. Berkenan kami yang Kau berkati ini Tuhan, tetap teguh dalam iman, pengakuan dan keyakinan kami kalau Kristus Tuhan yang sudah bangkit dan sudah menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan agar kami tidak dipengaruhi oleh kekuatan apapun, pemikiran apapun. Kami tetap fokus mengakui Engkau sebagai Tuhan kami. Karena kami tahu memang Engkau lah juru selamat bagi kami dan dunia. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.